Pernah gak lo ngeliat komentar kayak gini? Atau yang kayak gini? Di zaman sekarang, kita gak perlu kuliah bertahun-tahun, gak harus baca ratusan buku, dan bahkan gak perlu denger cerita dari dua sisi. Cukup modal jempol dan satu video berdurasi 30 detik. Tiba-tiba kita jadi ahli geopolitik, filsafat, psikologi, kedokteran, sejarah dunia. Semua itu ada di genggaman. Selamat datang di universitas baru kita semua, University of Scrolling. Tempat di mana lu bisa lulus sebagai sarjana apapun, selama lu cukup percaya pada insting lu sendiri. Nggak perlu bukti, nggak perlu konteks, yang penting yakin. Tapi pertanyaannya, sebenarnya kita itu benar-benar tahu atau kita cuma ngerasa sok tahu? Apakah pemahaman itu bisa dibangun dari serpihan-serpihan narasi yang gak utuh? Atau ini hanya ilusi modern yang ngebuat kita itu makin percaya diri, tapi sebenarnya kita semakin dangkal? Hari ini gue bakalan ngomongin soal kebodohan yang tersembunyi di balik percaya diri palsu. Soal bagaimana kita, generasi yang katanya paling terdidik, sebenarnya sedang kehilangan kemampuan paling penting sebagai manusia. Kemampuan untuk memahami. Dan yang paling menyedihkan, kita gak sadar kalau kita itu tersesat. Kita hidup di zaman dimana kesan itu lebih penting daripada pemahaman, dimana percaya diri menggantikan kapasitas intelektual. Hampir setiap hari kita itu ngelihat orang berdebat soal perang dunia, politik luar negeri, kesehatan mental, atau bahkan vaksin. Semua berlandaskan satu hal yang sama, video pendek yang baru aja lewat di FYP. Apa yang dulunya butuh riset bertahun-tahun, sekarang dianggap cukup dengan swipe beberapa detik doang. Dan inilah tragedi modern. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin keras kita bacot. Filsafat itu selalu mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari keraguan, dari ketidaktahuan yang disadari. Tapi zaman sekarang, zaman ini malah merayakan kebalikannya. Ketidaktahuan yang malah sombong. Socrates tuh pernah bilang kayak gini, orang bijak tahu dirinya bodoh, orang bodoh berpikir dirinya bijak. Tapi di sosmed, justru yang paling yakin, yang paling banyak didengar, yang paling keras, yang paling banyak dipercaya. Kita udah ngorbanin ketekunan berpikir demi kecepatan menanggapi. Kita menukar makna dengan viralnya opini. Ini bukan sekedar masalah intelektual, ini masalah neurologis. Otak kita secara alami suka shortcut. Kita suka informasi yang cepat, jelas, dan emosional. Dalam dunia psikologi, ada yang namanya cognitive ease dan Dunning-Kruger effect. Cognitive ease itu adalah istilah dalam psikologi yang merujuk pada sejauh mana otak kita merasa bahwa sesuatu informasi itu mudah untuk diproses. Sedangkan Dunning-Kruger effect adalah bias kognitif di mana orang dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka, sementara orang-orang yang lebih kompeten nih, mereka itu justru cenderung meremehkan diri mereka sendiri. Buat kalian nih yang pengen lebih tahu apa itu cognitive ease dan Dunning-Kruger effect, kalian bisa baca jurnal yang udah gue lampirin di deskripsi di bawah. Di era short video, semua orang tuh tahu sedikit, tapi ngerasa mereka itu tahu banyak. Kita mulai lebih suka merasakan kebenaran daripada mencari kebenaran. Dan di dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita kehilangan kemampuan untuk diam
dan berpikir. Tapi ini semua bukan cuma soal ego. Scrolling itu mengubah otak kita secara harfiah. Ada studi dari Harvard dan MIT yang menyebut bahwa konsumsi konten cepat berulang-ulang menyebabkan dopamine spike, efek candu yang mirip dengan narkotika ringan. Otak jadi terbiasa dengan reward instan. Kita pengen tahu banyak tanpa mau berpikir panjang atau berpikir yang lama. Microsoft nih bahkan nyebut rata-rata attention span manusia sekarang itu di bawah 8 detik. Lebih pendek dari ikan emas. Lu bayangin. Kita ngelatih otak kita untuk berpindah, bukan mendalami. Untuk reaksi, bukan refleksi. Dan perlahan-lahan kita kehilangan kemampuan paling dasar sebagai manusia. Kemampuan untuk merenung. Kita sekarang hidup di dalam ironi yang paling tragis sepanjang sejarah umat manusia. Sumber informasi tak terbatas, hanya sejauh sentuhan layar. Tapi kedalaman pemahaman justru tenggelam. Kita dikelilingin oleh kutipan, istilah rumit, dan narasi elegan yang dipotong dengan rapi, namun kosong makna. Kita tuh kayak berdiri di tengah perpustakaan terbesar dalam sejarah dunia, tapi lebih tertarik untuk ngelihat sampul buku doang, tanpa pernah membacanya. Sekarang, opini itu bukan hasil dari kontemplasi, tapi respon cepat dari apa yang lewat di layar. Kita itu udah menukar pertanyaan dengan pernyataan. Kita lebih cepat marah daripada bertanya. Dan setiap komentar yang penuh emosi bukanlah bentuk kepedulian, tapi sinyal bahwa kita sedang kehilangan arah. Tapi mungkin bukan berarti kita bodoh. Mungkin kita itu cuma capek. Capek buat berpikir, capek buat mencari, capek buat mempertanyakan. Karena berpikir itu menyakitkan, bro. Membaca itu melelahkan. Dan video pendek yang memberi kita ilusi bahwa kita itu bisa paham tanpa usaha. Dan itulah bahaya paling nyata. Kita nggak sadar kalau kita itu berhenti belajar karena ngerasa kita udah tahu segalanya. Tapi ini bukan seruan untuk ngelawan teknologi. Bukan juga ajakan untuk ngebuang gadget lu. Kita hidup di zaman digital. Kita nggak bisa muter waktu, tapi kita bisa memilih untuk menggunakan teknologi secara sadar. Gunain short video sebagai pembuka, bukan sebagai akhir. Jangan puas pada rasa udah tahu. Rasa itu sering menipu. Setelah nonton video pendek yang memancing pikiran, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri lu. Apa sih yang belum jelas di dalam video tersebut? Adakah yang sengaja disembunyikan agar lu lebih cepat percaya? Kemudian cari, buka satu artikel panjang, tonton podcast, bukan cuma monolog. Coba baca sumber yang berseberangan dengan keyakinan lu. Karena ilmu bukan datang dari satu arah. Ilmu itu tumbuh dari benturan, dari percakapan, dan dari keraguan. Dan pelan-pelan kita bisa mulai merangkai kembali kebiasaan berpikir yang sempat hilang. Bukan untuk jadi yang paling benar, tapi untuk jadi yang paling utuh. Kita sekarang itu nggak sedang kehabisan informasi. Kita cuman kehabisan keberanian untuk tidak tahu. Dan di dunia yang bising ini, diem adalah bentuk perlawanan. Bukan pasrah, tapi sadar. Diem untuk mencerna, diem untuk menyimak, dan diem untuk benar-benar memahami, bukan hanya menanggapi. Kalau lu sampai di bagian video ini, mungkin lu itu udah bosan jadi sarjana scroll. Mungkin lu itu kangen untuk berpikir pelan, kangen untuk ngerasa bodoh, supaya bisa belajar lagi dari awal. Kangen untuk menyusun makna, bukan cuma ngumpulin potongan-potongan suara. Dan kalau iya, mungkin video ini bukan akhir, tapi awal dari proses lu buat kembali belajar. Satu pesan gua, berhentilah jadi tahu segalanya. Mulailah belajar seperti lu gak tahu apa-apa. Mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa juga untuk support gua dan teman-teman gua untuk terus ngembangin channel ini supaya kedepannya kita bisa tumbuh bareng, berkembang bareng. Thank you guys, see you next time.